Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seto Indro Prayoga dengan NIM 20.0153.0045. Saya dari Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan tugas akhir saya dengan judul Konstruksi Social Network Analysis untuk menilai kepopuleran brand sepatu di Twitter. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Andes Widianto Trihandoko, MKOM. Pendahuluan, Twitter sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer, memberikan ruang bagi pengguna untuk berbagi pendapat, pengalaman dan pandangan mereka tentang berbagai topik. Salah satunya adalah brand sepatu. Sepatu merupakan produk yang memiliki daya tarik khusus di kalangan masyarakat. Merek-merek sepatu terkenal tidak hanya dianggap sebagai simbol ataupun gaya status, tetapi juga mencerminkan kualitas dan inovasi produk. Beberapa merek sepatu yang terkenal ini meliputi Adidas, Converse, New Balance, Nike, Reebok, dan Skechers. Metode penelitian ini menggunakan metode Social Network Analysis atau SNA yang dikombinasikan dengan metode WASPAS. Social Network Analysis atau SNA adalah metode yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu interaksi antar individu yang terjadi pada platform Twitter dalam melihat properti jaringannya. Metode Weighted Aggregate Sum Product Assessment atau WASPAS adalah metode yang digunakan dalam melakukan perankingan suatu nilai secara alternatif sehingga mengurangi suatu kesalahan dalam menentukan hasil akhir dari perankingan nilai. Tahapan penelitian yang pertama adalah User Generated Content atau UGC. Di sini adalah peneliti melakukan analisis oleh user pada platform Twitter yang membagikan postingan-postingan mereka yang kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan crawling data atau pengambilan data yang dengan kata kunci Adidas, Converse, New Balance, Nike, Reebok, dan Skechers dalam jangka waktu bulan Januari sampai Maret tahun 2023. Kemudian data-data ini akan dilakukan analisis lagi menggunakan metode Social Network Analysis atau SNA, yang kemudian akan dilakukan perhitungan rankingan menggunakan WASPAS dan akan mendapatkan hasil perankingan brand sepatu yang terpopuler pada jangka waktu bulan Januari sampai Maret tahun 2023. Oke, selanjutnya adalah pemodelan jaringan sosial. Ini dilakukan menggunakan metode Social Network Analysis setelah melakukan proses crawling data. Visualisasi jaringan ini menggunakan aplikasi Gephi. Pada aplikasi Gephi, file diimport dengan pilihan separator sebagai koma. Setelah itu, pada graph tipe menggunakan pilihan undirected. Aplikasi Gephi ini akan menampilkan nodes dan edges yang saling berhubungan dalam jaringan sosial. Oke, di sini adalah contoh gambar dari aplikasi Gephi. Dan yang gambar yang paling kanan adalah visualisasi jaringan sosial Adidas. Oke, langkah selanjutnya adalah analisa properti jaringan. Properti jaringan yang akan dianalisis yaitu adalah nodes, edges, modularity, diameter, average degree, average path dan quality komponen. Hasil dari perbandingan properti yang telah didapat ini nantinya akan dibuat pemeringkatan brand sepatu dari setiap properti jaringan menggunakan WASPAS. Oke, perhitungan menggunakan WASPAS. Metode WASPAS ini digunakan setelah hasil properti jaringan semua brand sepatu tersebut telah didapat. Metode WASPAS ini bertujuan untuk menghitung nilai hasil rankingan dari setiap brand sepatu. Penilaian tingkat populer ini didapat dari hasil nilai yang tertinggi. Oke, rumusnya adalah yang pertama adalah mempersiapkan sebuah matriks keputusan. Yang kedua adalah normalisasikan nilai RIC untuk menentukan kriteria benefit dan cost. Yang ketiga adalah melakukan perhitungan nilai Q. Untuk rumusnya bisa dilihat sebagai gambar berikut. Oke, yang langkah selanjutnya adalah tahapan dalam WASPAS. Yang pertama adalah membuat tabel alternatif. Untuk kriterianya ini adalah peneliti melakukan pengambilan dari properti jaringan, di mana properti jaringan ini dibuat kriteria, di mana nodes ini dikasih nilai bobot 20% dengan jenis benefit, untuk edges ini dikasih nilai bobot 20% dengan jenis benefit, untuk modularity ini dibuat nilai bobot 10% dengan jenis cost, untuk diameter ini dibuat nilai bobot 10% dengan jenis cost, untuk average degree dikasih nilai bobot 20% dengan jenis benefit, untuk average patch length dikasih nilai bobot 10% dengan jenis cost, dan komponen dikasih nilai bobot 10% dengan jenis cost. Yang kedua adalah membuat tabel alternatif, di mana semua nilai dari properti jaringan yang telah didapat dari masing-masing brand kemudian dimasukkan ke dalam tabel alternatif, di mana node ini sebagai C1, edge sebagai C2, modularity sebagai C3, diameter sebagai C4, average degree sebagai C5, average patch length sebagai C6, dan sebagai komponen sebagai C7. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat matriks keputusan, di mana nilai yang sudah didapatkan dari data alternatif ini kemudian dimasukkan ke dalam matriks keputusan. Oke, langkah selanjutnya
yaitu melakukan perhitungan ternormalisasi. Untuk melakukan perhitungan nilai matriks dimulai dari nilai baris pertama, kolom pertama, kemudian dibagi dengan nilai maksimum atau minimum tiap kolom sesuai dengan benefit atau cost. Jika benefit itu nilai X dibagi dengan nilai maksimum. Jika cost, nilai minimum dibagi dengan nilai X. Oke, sebagai contoh adalah yang pertama yaitu benefit, yaitu pada baris pertama, kolom pertama. Itu adalah benefits. Yang kedua, contoh yang cost adalah pada baris pertama, kolom ketiga. Itu adalah yang cost. Oke, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi dan hasil akhir, di mana eh, nilai-nilai yang telah didapatkan tadi, yang telah dihitung tadi, kemudian dihitung lagi menggunakan rumus untuk mendapatkan nilai preferensi. Untuk Q1 ini adalah Adidas, untuk Q2 adalah Converse, untuk Q3 adalah New Balance, Q4 adalah Nike, Q5 adalah Reebok, dan Q6 adalah Skechers. Untuk nilai yang paling tertinggi adalah New Balance dengan nilai akhir 0,985172469. Kemudian yang peringkat kedua adalah Adidas. Yang peringkat tiga adalah Nike, peringkat 4 adalah Reebok, dan peringkat 5 adalah Converse, dan peringkat terakhir adalah 6. Dari hasil ini, brand paling populer pada bulan Januari sampai Maret tahun 2023 adalah New Balance. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penelitian ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.